Terkadang Prabowo kalau ngomong, kalau enggak bombastis ya kadang bercanda tidak pada tempatnya. Punya mimpi pertumbuhan ekonomi 8%, tapi pasar modal tidak dianggap. Ini kontradiksi yang tidak nyambung. Gaya komunikasi pemerintah saat ini sangat amburadul. Prabowo pernah komentar endasmu kepada para pengkritik dia. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siward. Seperti yang kalian ketahui, IHSG saat ini cenderung turun dengan stabil sejak Prabowo menjabat sebagai presiden. Sudah turun rata-rata sebesar 21% dan ini adalah angka yang sangat besar dan butuh waktu lama untuk kembali ke puncak. Ada banyak faktor yang dianggap sebagai biang kerok, salah satunya APBN tekor, program yang mendapat sentimen negatif seperti program makan gratis dan Danantara, kasus korupsi besar-besaran, dan rating dari luar yang memberikan level underweight untuk pasar saham Indonesia. Yang terbaru adalah menjelang pengumuman struktur pengurus Danantara beberapa hari lalu, IHSG bahkan sempat anjlok sampai ke bawah 6.000. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia atau BEI mengatakan pelemahan IHSG ini karena persepsi pasar, tidak ada kaitannya dengan kinerja fundamental emiten. Setelah pengumuman, barulah IHSG naik sedikit. Tapi saat video ini dibuat, saya sempat cek IHSG berada di level 6.200-an. Dan sekali lagi, level ini masih jauh di bawah level tertingginya yaitu di level 7.800-an. Butuh kenaikan 25% lagi. Dan ini butuh waktu yang cukup lama dengan syarat pemerintahan Prabowo tidak bikin sentimen dan kebijakan yang aneh-aneh. Tapi saya rasa pasar merespon dengan kurang antusias. Kalian pasti ingat, pada Desember 2024 lalu, Prabowo pernah curhat soal IHSG yang turun. Dia mengaku IHSG diancam akan turun karena program makan bergizi gratis. Prabowo bahkan dengan PD-nya mengatakan dia tidak merasa dirugikan karena bukan pemain saham. Dia tidak punya saham dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Kalau harga saham jatuh, ya pemain-pemain bursa itulah yang rugi. Kemudian dia mengatakan main-main saham itu kalau orang kecil pasti kalah. Untuk orang kecil itu sama dengan judi. Yang menang adalah bandar besar yang kuat. Prabowo mengatakan itu sambil tertawa kecil, entah karena merasa ini hal yang lucu atau terkesan mau menyindir kerugian para pemain saham. Memang ada orang yang bermain saham dengan dasar spekulasi atau pakai feeling atau main tebak-tebakan atau yang terkena FOMO, mendengarkan saran influencer entah dari mana. Membeli tanpa meneliti, beli kucing dalam karung, jatuhnya memang kayak judi, tapi itu cuma sebagian kecil. Dan itu pun kurang tepat kalau disebut judi karena pergerakan harga saham didasarkan pada mekanisme pasar, bukan faktor keberuntungan seperti judi. Dan harga ini ditentukan oleh banyak faktor. Misalnya kinerja perusahaan, kondisi ekonomi makro, tren industri, serta sentimen pasar. Semua itu bisa dianalisis dan diamati. Ada banyak investor besar atau investor asing yang membawa uang triliunan untuk investasi di bursa saham Indonesia. Mereka ini rata-rata investasi jangka panjang atau yang mengharapkan dividen, bukan karena spekulasi. Menyamakan saham dengan judi, apalagi ini keluar dari mulut seorang kepala negara, adalah blunder yang tidak elok. Ini sebenarnya kurang bagus dan bisa berdampak pada iklim ekonomi dan investasi di Indonesia. Kira-kira investor asing dengerin Prabowo ngomong seperti itu, apa respon mereka? Apakah mereka bakal optimis atau bahkan pesimis? Kepedean dari Prabowo ini bisa menurunkan kepercayaan investor dan berdampak negatif pada stabilitas ekonomi nasional. Jujur aja deh, pemerintah pasti ingin investasi besar masuk ke negara ini supaya ada banyak lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi bagus. Katanya mau pertumbuhan ekonomi 8% per tahun, tapi pasar keuangan malah dianggap remeh, dipandang sebelah mata, padahal pasar saham itu adalah salah satu indikator ekonomi. Itu bisa dilihat, IHSG naik turun karena investor melihat faktor eksternal dan internal. Dan IHSG anjlok sampai ke titik ini kebanyakan karena banyak kebijakan yang aneh dan tidak jelas dari pemerintah. Biar bagaimanapun pasar saham punya peran penting dalam sistem ekonomi.
Dari cara bicara Prabowo yang terkesan menganggap remeh bahkan ketawa enggak peduli, kelihatan kalau Prabowo itu kayak enggak paham apa-apa. Taunya cuma makan gratis, apa-apa cuma demi rakyat. Kalau pasar saham Indonesia jeblok parah, ada efek berbahaya. Sekilas memang tidak ada kaitannya dengan rakyat karena tidak main saham. Tapi efek dominonya itu loh yang bahaya. Bisa merembet ke beberapa masalah lain, misalnya nilai tukar rupiah anjlok, sehingga menjadi inflasi parah, kemudian stabilitas moneter menjadi jelek, ekonomi kocar-kacir, investor makin ketakutan, dan paling parah bisa menjadi krismon. Dengan kondisi ini, investor asing mau melirik Indonesia atau tidak? Pasti tidak mau. Yang sudah masuk pasti bakalan cabut. Investasi lesu, lapangan kerja makin sedikit, pertumbuhan ekonomi lambat, yang kena rakyat juga. Siapa bilang rakyat nggak akan kena? Masa sih seorang Prabowo tidak paham ini? Saya yakin kok sebenarnya Prabowo panik, tapi kelihatan tegar dan menganggap itu bukan apa-apa. Buktinya, ketika IHSG sempat dihentikan beberapa waktu lalu, anggota DPR datang ke Bursa Efek Indonesia. Kalau tidak panik, ngapain mereka sampai datang ke sana meskipun tidak ada gunanya juga? Kemudian ada berita Prabowo memanggil Erlangga Hartarto, Sri Mulyani dan Luhut setelah IHSG anjlok. Kira-kira ngapain? Kemungkinan besar membahas IHSG. Bahkan ada isu entah benar atau tidak. Bareskrim Polri mau ikut memantau pergerakan harga saham. Kalau tidak sepenting itu, untuk apa mereka ikut memantau? Prabowo boleh denial, menyangkal, boleh ketawa-ketawa menganggap IHSG itu sebagai masalah sepele. Tapi dia pasti tahu dampak IHSG itu tidak main-main. Itu adalah pintu masuk untuk melihat kondisi ekonomi sebuah negara. Coba, kalau misalnya IHSG anjlok 5% lagi dan perdagangan dihentikan, kira-kira Prabowo masih bisa bercanda dan ketawa lagi? Masih berani cuek dan nggak peduli? Masih berani bilang rakyat tidak main saham? Menteri-menteri yang berkaitan dengan ekonomi pasti bakal ketakutan. Terkadang Prabowo kalau ngomong, kalau enggak bombastis ya kadang bercanda tidak pada tempatnya. Punya mimpi pertumbuhan ekonomi 8%, tapi pasar modal tidak dianggap. Ini kontradiksi yang tidak nyambung. Gaya komunikasi pemerintah saat ini sangat amburadul. Prabowo pernah komentar endasmu kepada para pengkritik dia. Di saat banyak orang resah dengan ormas-ormas yang seenaknya minta THR, Wakil Menteri Agama bilang itu budaya lebaran sejak dulu. Ketika Tempo dikirimi kepala babi, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi bilang di masa aja. Menteri PPN bilang makan bergizi gratis lebih mendesak ketimbang memberikan lapangan kerja untuk masyarakat. Harga cabai melejit, ada wakil menteri yang ngomong, ya sudahlah sekali-sekali. Gaya ngomong mereka bikin ngelus dada, prihatin. Bahkan beberapa orang kesal. Kok bisa pejabat ngomong seperti itu? Rakyat pesimis, investor pesimis, apalagi yang mau diharapkan? Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.